Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kita berjumpa kembali di Ramadan bersama arah hidup. Hari ini kita cerita tentang penghambaan. Kalau kemarin kita sudah sampaikan bahwa banyak orang mengalami kebingungan dengan kehidupannya. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi kalau dia sadar dengan misinya sebagai manusia, yakni misi penghambaan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini sering kita dengar kan? Tapi penghayatannya yang lebih perlu kita dalami. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk memberikan penghambaan terbaiknya kepada Allah, untuk menempatkan diri pada posisi sebagai hamba. Ingat, hamba. Hamba itu apa? Hamba itu ya abdun bahasa Arabnya. Hamba itu adalah orang yang memuja-muja Tuhannya, yang menempatkan posisinya jauh lebih rendah dari Tuhannya itu, yang melayani kemauan apapun dari Tuhannya. Dan posisi inilah yang kita harus mainkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita tidak menghamba kepada Allah, kita akan otomatis menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi hamba jabatan, kita jadi hamba uang, kita jadi hamba bagi orang lain yang lebih kuat dari kita secara sosial, mungkin secara politik. Kita menjadi hamba dari ambisi-ambisi kita. Maka pada saat itu kita akan terbelenggu karena terlalu banyak yang take control atas diri kita yang satu ini. Nah, misalnya Allah katakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawaha." Apakah kamu tidak melihat ada orang yang sudah mempertuhankan hawa nafsunya sendiri? Jadi orang ini jadi hamba dari nafsunya sendiri. Dia merasa bebas, bisa berbuat apapun juga, bisa melakukan apapun juga tanpa harus mempertimbangkan konsideran haram, halal, atau yang lainnya. Tapi sebenarnya dia terbelenggu karena sekali keinginan nafsunya tidak dituruti, dia akan merasa hampa, merasa kecewa, merasa down. Oleh sebab itu, posisi sebagai hamba ini penting kita mainkan dengan sebaik-baiknya. Apa itu yang harus dilakukan oleh hamba? Dua saja yang dilakukan oleh hamba. Satu, dia harus tunduk. Kedua, dia harus taat atau patuh. Hamba harus tunduk. Tunduk artinya nggak boleh meninggi. Karena yang maha tinggi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba itu dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengecilkan dirinya. Oleh sebab itu juga lah maka Allah menyebutkan dosa paling besar di antara semua dosa, dan bahkan bisa disebut pangkalnya segala dosa, ketakaburan atau merasa diri besar, merasa diri angkuh, arogan. Karena mungkin ada beberapa yang kita lebih daripada orang lain. Itu tidak boleh. Karena Allah sajalah yang harus kita tinggikan. Semakin kita meninggikan diri kita, Allah akan jatuhkan kita. Tapi semakin kita merendahkan diri kita, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita sebagai seorang manusia. Nah, sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah kepatuhan. Jadi setelah kita tunduk, kita mesti patuh. Patuh apa maknanya? Tidak melawan. Oleh sebab itu, Islam itu bernama Islam, ada maksudnya. Salah satu sumbernya adalah kalimat istislam, penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi kita tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa penolakan. Kita jalani setiap apa yang dia inginkan dan kita jauhi apapun yang ia larang. Dengan itulah mudah-mudahan kita akan mencapai posisi penghambaan yang baik, dan disitulah misi kehidupan yang jelas itu akan terpampang di depan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.